Oke, shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam di Amerika, selamat pagi di Indonesia. Tetap damai sejahtera, penuh dengan sukacita, kasih karunia berlimpah-limpah untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Amin ya. Saya senang sekali bisa kembali berjumpa sama Bapak Ibu. Ya, ini kalau benar ada paspor elektronik, 1 tahun terakhir ini paspor saya dicap ke New York berkali-kali kayaknya. Ya, ya, ya. Saya kemarin terima iklan ya dari salah satu maskapai. eh, Mereka udah benar-benar memasarkan ya, ayo ke Amerika untuk divaksin gitu ya. Gitu. Wah, nanti datang ke Amerika untuk divaksin. Gitu. Wah, ini bisa jadi bisnis baru ini. Gitu. Tapi sayang ya, yang ditulis di iklan itu nggak ada ke New York ya, semuanya yang ada di West Coast gitu ya. Kalau ada yang di East, saya bisa pertimbangkan kayaknya ya. Karena yang kalau di East saya perlu vaksin yang baru, yaitu apa? Vaksin persahabatan ya dari BMC. Oke, oke. Baik, Bapak Ibu, khususnya juga yang sedang menonton tayangan ini secara live streaming baik di YouTube, di Facebook Live maupun di Instagram, juga shalom buat Anda semua. Saya percaya pesan Tuhan hari ini bisa menguatkan kita semua. Dan bukan kebetulan ya, dalam beberapa hari ke depan kita akan merayakan Father's Day. Ya, wah ini cocok banget nih. Ya, saya sedang berpikir waktu itu apa yang mau saya sampaikan ya di tengah-tengah momen yang berbahagia ini. Akhirnya saya ketemu ada satu hal, saya mau bahas tentang favor-nya Tuhan. Ya, oke. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan alat tulis kita, catatan kita, ya kita akan renungkan firman Tuhan. Saya kasih judul The Favor Within Imperfection. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang hari ini mengharapkan ya ada perkenanan ya di dalam kehidupannya. Tapi di sisi lain, saudara, dia sadar bahwa hidupnya itu nggak sempurna ya, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang merasa sempurna ya. Kita semua pasti punya kekurangan ya. Tapi aneh, di tengah-tengah kekurangan kita tetap ada favor-nya Tuhan ya. Dan saya mau angkat dari kisahnya Daud ya di sini di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b ya, di situ bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini kisah mungkin kita tahu bagaimana eh, apa Daud ya dipilih, saudara. Ya, bagaimana Daud itu dipilih itu dan eh, ada satu orang nabi, saudaraku, yang dia mau saudaraku dituntun sama Tuhan untuk memilih gitu ya, untuk memilih siapa nih dari keluarga Isai ya yang akan menggantikan Saul ya menjadi raja ya seperti itu. Nah, tapi di dalam ayat yang ke-7b itu luar biasa sekali ya. Ada satu pernyataan ya yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan kepada Samuel ketika itu. Dia katakan, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, kayaknya kita membahas hati udah cukup sering, betul ya, saudara ya? Tapi coba, saudara, perhatikan bagaimana Isai menampilkan ketujuh anaknya, saudara. Ya, satu persatu itu ditampilkan. Ya, ketika itu Samuel tuh kayak duduk gitu ya, kayak cari talent lah, kurang lebih begitu ya. Dia cari satu-satu ditampilkan gitu kan, dipanggil lah mulai dari yang paling gede. Ya, dipanggil lah mulai dari yang paling besar ya, yaitu si Eliab. Nah, terus kemudian ternyata bukan, saudaraku. Dipanggil lagi berikutnya, saudaraku. Dipanggil lagi berikutnya sampai habis, saudaraku, ternyata bukan. Dan akhirnya muncullah yang benar-benar yang terakhir yaitu Daud. Ya, Daud akhirnya muncul dan itulah yang akhirnya ditemukan ya, yang akhirnya dipilih, saudara. Nah, apa yang mau saya sampaikan, saudara, di sini? Dari ketujuh anak-anak Isai, ini sebenarnya menggambarkan 7 anggapan yang keliru tentang
perkenanan Allah, tentang kriteria perkenanan dari Tuhan. Nah, manusia tuh ngelihat ketujuh hal ini, tapi Tuhan seringkali nggak terlalu pusing dengan ketujuh hal ini. Nah, 7 anak Isai ini, saya waktu pelajari, saudara, nama demi nama, ternyata punya makna kriteria yang cukup menarik, saudara. Anak yang pertama itu diberi nama Eliab. Eliab itu, karena dia anak yang paling besar, ini bicara tentang posisi. Kita seringkali menganggap bahwa perkenanan Tuhan seiring dengan posisi kita. Jadi posisi makin tinggi, power makin besar, oh kita makin dikenal Tuhan. Ternyata belum tentu. Tuhan tidak memilih seseorang karena posisi. Bukan. Hal yang kedua, saudaraku, anak Isa yang kedua namanya Abinadab. Abinadab itu di dalam bahasa aslinya dijelaskan dengan istilah generosity, ya, kebaikan. Ini saya anggap dengan istilah providence atau ketersediaan. Jadi kalau orang generous biasanya dia punya, ya, gitu kan, kepemilikan lah, intinya seperti itu. Kita seringkali berpikir bahwa Tuhan berkenan kalau kita memiliki, ya, kalau kita memiliki ketersediaan lengkap seperti itu. Kelengkapan kita berhubungan dengan perkenanan kita. Nah, kita seringkali berpikir begitu, padahal enggak, saudara. Ya, padahal tidak. Hal yang berikutnya, saudaraku, anak yang ketiga, saudaraku, namanya Syama. Menarik nih, saudara. Syama ternyata dalam bahasa aslinya ditulis astonishment, atau wonder, atau takjub, atau keren. Ya, seperti itu. Ini bicara tentang personality, bicara tentang kepribadian. Jadi, kita selalu berpikir bahwa, oh ya, Tuhan berkenan sama orang yang pribadinya kayak gini. Orang yang pribadinya sregep, ya, kalau orang Jawa bilang gitu ya, wah ini pasti dikenan Tuhan. Orang yang pribadinya mau berkomunikasi dengan baik, wah ini pasti dikenan Tuhan. Sementara orang yang tenang, yang kalem-kalem, kayaknya nggak dikenan Tuhan. Kenapa? Karena dia diem, pendiam. Ya. Nah, kita seringkali menganggap bahwa personality tertentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Tidak, saudara. Ya. Ternyata ini juga nggak dipilih sama Tuhan. Anak yang keempat, saudara. Anak yang keempat namanya Simea. Simea ini, saudaraku, artinya dalam bahasa aslinya ditulis fame atau terkenal. Ini bicara tentang, wah ini orang terkenal, kemana-mana followernya banyak, ya, kurang lebih begitu ya. Kalau di Instagram itu followernya banyak. Jadi saya terjemahkan dengan istilah social peer-nya tinggi. Orang yang dikenan Allah, kita seringkali berpikir, oh ya, kalau kita punya banyak teman, kita punya banyak sahabat, berarti kita dikenan Tuhan. Terus nanti waktu kita dipanggil Tuhan, karangan bunga di kedukaan kita banyak. Wah, itu berarti kita dikenan Tuhan. Orang bilang, ini orang baik nih. Kenapa? Yang ngiringin banyak. Belum tentu, saudara. Saya senang sama satu orang yang bilang begini, kamu tuh jangan pusing berapa banyak yang nganter kamu waktu kamu meninggal. Kamu harus memperhatikan siapa yang jemput kamu. Bukan siapa yang nganter kamu. Kalau yang nganter, udah, itu urusan dunia gitu. Tapi yang jemput kamu itu penting gitu. Nah, kebanyakan orang pusing dengan, nanti waktu saya meninggal yang nganter berapa banyak ya. Gitu. Jangan pusing sama berapa banyak yang nganter gitu. Tapi percayalah bahwa siapa yang menjemput kita itu jauh lebih penting dari siapa yang nganter. Gitu, ya. Dan terus berikutnya, berikutnya anak yang kelima namanya Nathanael. Nathanael itu diartikan given of God. Ya. Given of God ini bicara tentang promise. Ya, saya bahas dulu di bagian yang bawah. Ya, promise keeping attitude. Banyak orang berpikir bahwa kriteria dikenan Allah tuh kalau kita, wah, orang yang sangat memegang janji. Wah, kelihatannya baik. Ya. Ini saya pegang janji. Disiplinnya bagus, seperti itu. Tapi ternyata, Nathanael pun nggak dipilih sama Tuhan. Ya. Sekedar kita orang yang memegang janji aja, nggak cukup tuh buat Tuhan. Dianggap sebagai orang-orang yang dikenal. Nggak cukup. Lebih ngeri lagi, saudaraku, anak yang keenam. Anak yang keenam itu namanya Radai. Radai itu artinya trampling atau menginjak-injak. Itu ada di 1 Tawarikh 2 ayat 14. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang keberhasilan. Dia bisa menginjak-injak. Ini bicara tentang performance. Kita seringkali berpikir bahwa perkenanan Tuhan ditentukan lewat keberhasilan-keberhasilan kita. Kalau kita berhasil, berarti kita dikenan Tuhan. Ternyata juga enggak, saudara.
Nah, lucunya, banyak orang hari ini mengejar keberhasilan. Menampilkan di media-media sosialnya keberhasilan-keberhasilannya dia. Ini kalau di Indonesia, hari-hari ini lagi marak-maraknya wisuda online. Ya. Banyak orang tua yang memposting anaknya, oke, haleluya, akhirnya lulus juga, lulus jalur COVID. Ya. Kalau anak saya ditanya, gimana nak, kamu senang sekolah onsite apa senang sekolah online? Kalau dari sisi interaksi, aku lebih senang sekolah onsite. Tapi kalau dari sisi nilai, aku lebih senang sekolah online. Kenapa? Karena kalau sekolah online, nilainya lebih bagus-bagus katanya. Ya, puji Tuhan, dia lulus. Ya, dia lulus O level, dia akan masuk ke E level. Tapi saya lihat ya, di dalam seminggu terakhir ini, banyak sekali di media sosial yang saya ikuti, itu semua menampilkan foto anaknya, ponakannya, yang berhasil, yang pakai toga. Gitu. Wah, tunjukin performance-nya dia. Nggak salah sih, itu kebanggaan orang tua. Tapi jangan keliru, saudara. Semua keberhasilan-keberhasilan kita belum tentu dapat perkenanan dari Tuhan. Ya. Apalagi kita kalau perhatikan nih hari-hari ini ya, rata-rata apps, ya, aplikasi-aplikasi yang sifatnya yang sifatnya olahraga ya, seperti itu selalu digugah dengan cara dikasih badge, dikasih penghargaan, ya, dikasih medali. Ya, saya ini lagi lihat hari-hari ini, buset, saudara, banyak banget saudaraku medali-medali ditawarkan. Ya, kemarin saya iseng, saya coba, bisa nggak ya dapetin medali, kayak apa ya? Gitu kan. Saya coba, disuruh jalan kaki virtual, saudara, 70 km harus selesai dalam 7 hari. Ya, saya fight, saudara. Berhasil, saudara. Dia kirim, saudaraku, medalinya, saudaraku. Tapi setelah dia kirim, saya mulai mikir, terus kalau udah dikirim, so what? Gitu. Buat apa? Gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh ngerasa bahagia karena kita berhasil, dan kita memajang semua keberhasilan kita di rak-rak, di lemari-lemari kita, dan kita berpikir bahwa keberhasilan ini adalah perkenanan Tuhan. Belum tentu. Ternyata Tuhan juga menolak rada. Anak yang terakhir, anak yang ketujuh, namanya Ozem. Ozem ini artinya strong. Ini cocok kalau kita terjemahkan dengan istilah kasih protection, kasih keamanan. Banyak orang berpikir perkenanan Tuhan ditentukan lewat kekuatannya dia. Ya. Dia mampu memproteksi, dia mampu menjaga keamanan, seperti itu. Maka itulah yang dikenan sama Tuhan. Tapi ternyata Samuel menemukan bahwa apa yang dilihat manusia, yang ketujuh ini semua dilihat manusia, belum tentu dikenal. Pertanyaannya sekarang tinggal gini, bagaimana cara kita menjadi atau membangun sosok yang benar-benar dikenal oleh Tuhan? Ternyata ada 5 hal, saudaraku. Mari kita lihat yang pertama, faithful. Kalau kita perhatikan, saudara, antara Daud dengan Saul, saudara, yang membedakan adalah soal kesetiaannya Daud bertanya kepada Tuhan, sementara Saul, dia bertanya kepada Tuhan, tapi tidak mau melakukannya. Saudara. Nah, di situ dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-23, maka bertanyalah Daud lagi kepada Tuhan. Semua dalam setiap keputusan-keputusan, Daud mulai bertanya kepada Tuhan. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang kesetiaan untuk bisa menempatkan prioritas dengan benar. Hubungan kita sama Tuhan bagaimana? Hubungan kita sama pasangan gimana? Hubungan kita sama anak gimana? Hubungan kita dengan pekerjaan gimana? Runtutannya dibolak-balik nggak hari ini? Nah, kita seringkali kacau di area ini. Buat Tuhan, saudaraku, orang yang mengalami perkenanan Tuhan, sama seperti Daud ini, adalah orang yang bisa menempatkan prioritas dengan benar. Ya. Yesus katakan tentang kesetiaan, berulang-ulang bicara tentang kesetiaan. Ya, di dalam kitab Amsal pun juga dijelaskan, ya kan? Kalungkanlah itu pada lehermu, ukirkanlah itu pada loh hatimu, supaya kamu mendapat kasih dan setia di hadapan Tuhan dan manusia. Saudara. Ya. Kita suruh ngalungin apa? Kita disuruh ngalungin kesetiaan. Jadi, saudara, kesetiaan ini adalah hal pertama, saudara, kita ngalamin favor-nya Tuhan. Saya melihat di masa-masa seperti ini, baik keluarga, maupun sahabat-sahabat dekat, maupun teman-teman yang ada di sekitar saya. Dengan pandemi ini, saya lihat level faith-nya mulai meningkat. Benar-benar kan semuanya digoncang. Nah, tinggal pada waktu digoncang, imannya mau terus bergerak, imannya mau terus memprioritaskan Tuhan dengan benar.
Apakah saudara masih bangun pagi, memprioritaskan hubungan saudara sama Tuhan? Masih bertanya nggak saudara sama Tuhan? Tuhan, langkah apa yang harus saya ambil? Tuhan, bagaimana saya mengambil keputusan ini? Itu penting sekali. Ya, buat Tuhan, saudara, hubungan itu hal yang serius. Dan Tuhan mau kita ngobrol sama dia secara setia, secara konsisten. Itu hal yang pertama. Favor, faithful. Favor yang kedua, huruf A. Ini bicara tentang acceptance. Saudara, kenapa acceptance ini penting? Karena di dalam acceptance, ini ada gambar pengampunan Kristus. Saudara, dunia ini, saudara, lebih mudah menghakimi daripada menerima. Menghakimi itu selalu, saudaraku, sifatnya melepaskan. Artinya, menghakimi itu selalu sifatnya meninggalkan atau membuatnya akhirnya jadi jauh. Menerima itu akhirnya membuat kita menjadi lebih dekat, saudara. Ya, acceptance. Menerima tanpa tuduhan, menerima tanpa syarat. Saya nggak tahu, saudara, apakah di Amerika sudah muncul film Fast Furious 9, saudara. Saudara, ada banyak orang setelah nonton, ya, mereka punya satu kesimpulan, saudara. Ya. Mereka punya satu kesimpulan bahwa pengampunan itu adalah hal yang besar, yang dunia ini perlu ketahui. Ya. Saya nggak akan ceritakan ya tentang isi filmnya, yang nggak mau spoiler saya. Tapi saudara, saya melihat hari-hari ini, isu yang paling berat di dunia ini adalah tentang forgiveness. Ini isu yang paling berat. Kenapa? Karena di dalam forgiveness itu harus ada yang namanya penerimaan. Penerimaan tanpa tuduhan, penerimaan tanpa syarat. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Saudara, kenapa Bapa di surga begitu berkenan kepada anak Yesus? Karena dia menjalankan misi Bapa yang terbesar, yaitu apa? Salib. Salib itu gambar apa? Acceptance. Jadi salib itu bukan sekedar gambar disiplin. Salib itu bukan sekedar gambar tanggung jawab. Tapi salib itu adalah gambaran soal penerimaan. Penerimaan tanpa syarat, penerimaan tanpa tuduhan. Kalau saudara masih ingat kisah di dalam Lukas 15 ayat 20, cerita bagaimana seorang ayah anaknya hilang, saudara. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapaknya itu nunggu loh, saudara. Di situ dikatakan di ayat 20 ketika ia masih jauh loh. Ayahnya telah melihat. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, sebodoh-bodohnya, sekonyol-konyolnya kesalahan anak kita, ketika dia kembali kepada kita, waduh, itu adalah hal yang paling indah dalam hidup seorang ayah. Berkaitan sama hari ayah yang sebentar lagi kita akan rayakan, saudara. Saya encourage nih para ayah di tempat ini. Mau nggak kembangkan benih yang namanya acceptance? Saya selama Arsya 15 tahun ini ya, saudara ya. Saya menemukan, saudaraku, istilah favor terus-menerus ya di dalam kehidupan Arsya. Saya selalu bilang sama dia, nah, kamu itu punya favornya Tuhan. Kamu tuh dapetin perkenanannya Tuhan. Dahsyat, hidup kamu tuh luar biasa. Ketika kamu mau masuk dalam sekolah yang jadi idaman kamu doa, kamu tanya, awal-awalnya nggak berhasil, tapi ternyata Tuhan kasih jalan, dan kamu akhirnya bisa masuk ke situ. Di dalam sekolah ini pun, ketika masalahnya begitu berat, susah, tiba-tiba kamu dapat favor lagi. Dan dia tuh paling sering, Bapak Ibu, dapat favor ketika dia lupa, saudaraku, bikin tugas, gurunya nggak masuk. Ya, walaupun itu konteks favor yang kayaknya agak keliru ya, saudara. Tapi buat dia bilang gini, Pak, aku dapat favornya lagi, Pak, dari Tuhan. Kenapa? Guruku nggak masuk. Jadi nggak usah kumpulin tugas. Jadi aku punya waktu buat bikin tugas. Saudara, saya pikir-pikir, aduh, ya anak ini lucu gitu kan. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, dia pernah nggak bikin kesalahan-kesalahan konyol? Pernah nggak bikin, maaf bahasa saya, ketololan-ketololan yang mestinya dia nggak usah lakukan, saudara. Tapi itu yang sering kali terjadi, saudara. Kebodohan-kebodohan yang mestinya nggak harus terjadi. Tapi saya lagi diuji gitu loh sama Tuhan. Mau nggak saya tetap menerima tanpa tuduhan?
Lihat di dalam kisah Lukas 15, ayahnya itu nggak nuduh loh waktu anaknya pulang. Udah pokoknya dia terima aja, dia rangkul, dia cium, dia bahkan dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih sepatu. Wow. Tapi si sulung, saudaraku, kakaknya, justru malah nuduh dia yang enggak. Nuduh apa? Nuduh katanya dia ngabisin sama pelacur, padahal kalau saudara lihat konteksnya, di dalam Lukas 15, nggak ada cerita si adik ini pergi bermain dengan pelacur, nggak ada. Penuduhan demi penuduhan muncul, saudaraku. Kenapa? Karena dia nggak ngerti prinsip pengampunan. Saudara mau ngalamin favor-nya Tuhan, kembangkan terus yang namanya acceptance. Ayah di masa atau mau merayakan Father's Day hari ini, bukan cuma sekedar kita sebagai anak yang mau memberikan sesuatu ya, ucapan syukur kepada ayah kita, tapi ini sebuah tantangan buat para ayah. Ayo ayah, kembangkan seluas-luasnya prinsip acceptance ini. Menerima tanpa tuduhan, tanpa syarat. Dan saya mesti beritahu, kalau saudara mau praktek yang namanya acceptance, saudara akan dihadapkan dengan sebuah situasi yang sebenarnya tidak layak untuk menerima acceptance. Nah, saudara siap nggak? Kebanyakan ayah hari ini punya ekspektasi yang besar sama anak-anaknya. Nggak salah, saudara. Punya ekspektasi yang besar sama anak-anaknya, asli nggak salah. Tapi, saudara, ketika dia bergeser, saudara, dari ekspektasi itu, bagaimana? Dia masih kasih ruang nggak penerimaan, saudara? Sementara Anda yang anak-anak, Anda yang masih punya orang tua, hargai setiap pengampunan, setiap maaf yang diberikan oleh ayah kepada hidupmu. Kenapa? Karena itulah gambaran Yesus yang Tuhan taruh dalam hidup Papa. Bagaimana seorang ayah memberikan pengampunan? Bagaimana seorang ayah tetap membukakan pintu maaf buat hidupmu? Itu dahsyat sekali. Kenapa? Karena pengampunan adalah bentuk eksistensi Allah di dunia ini yang penuh dengan kekecewaan. Saudara kembangkan acceptance ini, dunia akan cari engkau. Kenapa? Karena mereka akan bisa lihat Yesus dalam hidupmu. Yang ketiga, saudara, failure. Failure bicara tentang keberanian. Berani untuk menghidupi kebenaran, berani untuk melakukan kebenaran, berani untuk membuat perubahan, berani untuk menghadapi persoalan dengan jujur walaupun nggak populer. Apa yang seringkali persoalan yang berat, yang seringkali nggak populer, saudara? Ada dua isu biasa. Isu tentang kekudusan, yang kedua adalah isu tentang kemurnian atau ketulusan. Saudara, saya tadi pagi barusan bahas sama istri saya. Apa yang terjadi di negeri ini, saudaraku, di Indonesia? Kami tuh ngerasakan ada banyak hal yang sifatnya tidak tulus. Setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, rata-rata itu diambil hanya untuk memuaskan kepentingan orang-orang tertentu saja. Rasanya tuh sebel, kesel, iya. Tapi ya memang itu yang terjadi, saudaraku, di dunia ini. Saudara. Kenapa? Karena semua hal yang terjadi, diambil kesempatan, saudara. Atau istilahnya orang Jawa bilang, aji mumpung. Mumpung lagi susah, harga masker saya naikin. Mumpung lagi sulit, ini kita ambil keuntungan lebih banyak. Nah, ini tidak punya sikap tulus gitu di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan ajarkan loh tentang ketulusan. Hal yang berikutnya soal kekudusan. Nah, ini dia. Banyak banget, saudaraku, hari ini hal-hal yang sifatnya nggak kudus, saudara. Tapi, saudaraku, dibuat seakan-akan itu ya udah inilah bagian dunia hari ini tentang ketidakkudusan. Apakah saudara siap, saudaraku, untuk membuat perubahan? Siap nggak, saudara, untuk menghidupi kebenaran dalam hal kekudusan hari ini? Walaupun orang bilang, aduh, itu nggak populer, udah nggak kekinian banget, masih jaga kekudusan hari ini. Saudara, itu penting loh, saudara. Saya banyak melihat hari ini orang-orang muda, saudara, belum menikah, saudara, tapi gayanya udah kayak orang menikah, saudara. Wah, ngeri, benar-benar mengerikan sekali, saudara. Saudara, ayo. Saudara yang rindu, saudara, dapetin favor-nya Tuhan. Beranilah hidup itu benar. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepada. Setiap orang dari bangsa manapun. Mari bangun, saudaraku, moralitas kita. Ayah, hari ini juga bangun moralitas anak-anakmu. Jaga betul kekudusan. Cek betul kekudusan anak-anakmu. Ya. Dibahas, kekudusan harus jadi topik pembahasan di meja makan. Kekudusan harus jadi topik yang harus dibahas hari ini ketika dalam perjalanan.
Bahas, saudaraku, tentang kekudusan supaya apa? Anak-anak kita ada di dalam track yang benar, saudara. Ya, seperti itu. Hal yang keempat, saudara, saya berharap saudara masih kuat, ya, tinggal 2 lagi. Ya, favor, O-nya adalah obedience. Obedience adalah bicara soal ketaatan. Saudara perhatikan 1 Samuel 13 dan 14 tentang Saul. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umat. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada. Nabi Samuel ngomong sama Saul, dia katakan bahwa kamu hati-hati, kamu nggak ngikutin apa yang diperintahkan Tuhan, diambil. Dan Tuhan hanya memilih orang yang berkenan di hati. Saudara, apa sih yang membuat Tuhan itu berkenan? Saudara, ketaatan kita, obedience kita. Nah, kita kadang-kadang, saudara, kita suka pakai logika. Saudara. Nah, ini, saya semalam ya barusan ngisi juga di salah satu komsel, saudara, di Makassar. Mereka semua sedang membahas, Kak, ini kondisinya susah, Kak. Di Makassar tuh gini. Jadi dia kayak membandingkan di Jakarta lebih enak, di Makassar nggak enak. Gitu. Susah, Kak. Di Makassar sulit, Kak. Kalau kita nggak bayar uang sekolah, nggak boleh ujian, Kak. Di Jakarta juga sama. Nggak bayar uang sekolah, nggak boleh ujian. Nah, kondisinya sulit. Ngerti, saya paham kondisinya sulit, tapi Tuhan lagi mau latih Anda hari ini, mau nggak melihat kuasa Tuhan? Jangan cuma sekedar lihat logika. Nah, kita seringkali pakai Excel-nya yang ada di laptop kita, tapi kita nggak pernah pakai Excel-nya Yesus. Kita nggak pernah pakai Excel-nya Tuhan. Hitung-hitungan Tuhan tuh beda sama hitung-hitungan manusia. Hitung-hitungan manusia bilang nggak cukup, tapi hitung-hitungan Tuhan bilang, kamu berlimpah, katanya. Nah, ini dia. Gimana caranya kita bisa ngeliat hitung-hitungan Tuhan? Simple, obedience saja udah. Taat aja. Nah, kita tuh suka menggambarkan ketaatan sebagai sesuatu yang sulit. Jangan, ketaatan itu simple sekali, yaitu apa? Kembangkan aja sikap mendengar. Saudara, kalau kita mau mendengar, berarti sumber dari suara tersebut mestinya nggak terlalu jauh. Mestinya dekat. Ini bicara soal apa? Kedekatan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Ya, dikatakan adalah firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara tahu nggak, firman itu pelita bagi kakiku. Saudara pernah lihat pelita, saudara? Pelita itu, saudaraku, cahayanya nggak bisa, saudaraku, menerangi, saudaraku, jarak yang jauh. Nggak bisa. Saudara mau lihat yang jauh pakai senter, saudara. Tapi saudara mau lihat yang dekat, pakai pelita, saudara bisa. Tapi kenapa kok Tuhan bilang firman-Mu pelita bagi kakiku? Kenapa nggak dibilang firman-Mu senter bagi kakiku? Why? Karena Tuhan mau ketaatan kecil kita. Langkah kecil kita, itulah ketaatan yang dikenang oleh Tuhan. Langkah kecil kita. Tuhan hanya butuh langkah kecil deh. Kenapa? Karena langkah besarnya Tuhan yang ngatur. Langkah kecilnya Tuhan berikan kepada kita. Kita mau nggak melangkah hal-hal yang sederhana? Sederhana, saudara. Saudara, bicara soal ketaatan, saudara. Saya beberapa minggu terakhir ini, saya ikut satu kelas, saudara. Saya ikut kelas yang namanya Combat Strong Family. Di dalam cerita Combat Strong Family, kami disuruh mengumpulkan, saudaraku, kacang-kacangan. Menarik sekali. Saya tunjukin, Mas. Kami itu disuruh ngumpulin kacang-kacangan. Ya, ini kacang hijau, yang di sini kacang tanah, nanti yang di sini lagi ya ada kacang merah. Sorry, ini kacang tanah, ini kacang merah, saudara. Terus kemudian ini beras. Lucunya, saudaraku, kami ini diperintahkan, saudaraku, sama si pemimpin pelatihan ini, saudaraku, suruh masukin setiap hari ke dalam 2 bagian ini, saudara. Ya, gitu. Nah, jadi kalau pagi suruh masukin di bagian yang nomor 1. Suami masukin, istri masukin, tapi nggak boleh saling tahu. Yang kedua, suami masukin, istri juga masukin, tapi harus bersepakat. Lucu banget, saudara. Kisah ini tuh bicara tentang apa? Sederhana, ketaatan yang sederhana. Pertama kali saya bilang, udahlah, kamu aja lah yang masukin, gitu kan. Udah deh. Tapi istri saya bilang, jangan, kamu instruksinya apa? Yang satu, kita harus masukin masing-masing. Yang kedua, kita harus belajar bersepakat. Hal sederhana ini kami lakukan selama 7 hari. Tahu nggak, saudara? Cuma gara-gara kacang kami dilawat Tuhan. Saudara pernah dilawat Tuhan gara-gara kacang? Nah, ini dia. Ketaatan itu dahsyat banget, serius, saudara.
Jadi ketaatan bukan hal yang sulit, sungguhan bukan hal yang sulit. Kita hanya butuh langkah kecil aja. Langkah kecil aja. Ayo saudara, Tuhan tuh masih kuat loh berbicara. Tuhan tuh masih menyuarakan isi hatinya dia kepada kita. Masalahnya apa? Kita budek. Yang kita berharap adalah kita dengar suara yang besar, kita dengar tuntunan-tuntunan yang sangat jelas ke depan, tapi kita nggak pernah mau mengembangkan sikap mendengar dari hal-hal yang sederhana. Saudara, buat Tuhan, ketaatan sederhana kita itu perkenanan saudara di hadapan Tuhan. Yang terakhir ya saudara, R, readiness. Yang membuat kita dikenan Tuhan adalah kita punya kesiapan saudara, melakukan misi. Saudara jangan salah, kita boleh saudaraku menyembah Tuhan tiap minggu, kita boleh menyembah Tuhan tiap hari, tapi kalau kita nggak bergerak melakukan misinya, percuma. Penyembahan kita nggak ada artinya. Justru kita tuh menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita aware sama misinya Tuhan. Tuhan mau kasih misi apa sama hidup kami, sama hidup kita. Itu yang kita mesti lakukan. Tadi pagi loh, saya barusan ada teman bilang, iya ya Kak, kenapa ya? Ada orang yang nggak ibadah, ada orang yang nggak doa, ada orang yang nggak kasih persembahan, ada orang yang nggak perpuluhan, ada orang yang hidupnya pokoknya pikirin kerjaannya aja. Tapi semuanya baik-baik saja. Tapi kenapa ketika dia mulai beribadah, mulai dia berdoa, mulai dia menyembah, kok hidupnya berantakan ya rasanya? Nah ini dia. Saudara, karena dia hanya melihat dari kacamata manusia saja. Dia nggak pernah melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi sama hidup kita ini sedang lakukan misinya Tuhan. Sedang lakukan misinya Tuhan. Saul gagal melihat hal itu. Saul nggak melihat ketika dia diangkat jadi raja, dia sedang melakukan misinya Bapa. Dia nggak sadar itu. Tapi Daud, dia sadar. Daud tuh ngerti bahwa apa yang dikerjakan ini adalah gambaran tentang Bapa yang sedang mengutus dia. Syaratnya cuma satu kalau kita mau ready. Siap-siap diintervensi sama Tuhan. Betul kita boleh mereka-rekakan sesuatu. Betul kita boleh merencanakan sesuatu. Tapi hanya keputusan Tuhanlah yang terjadi. Saudara. Jadi saudara, apapun yang terjadi saudaraku mulai hari ini, percayalah bahwa semua itu adalah bagian dari misinya Tuhan dalam diri kita. Belajar untuk siap mengalami intervensinya Tuhan. Baik yang enak maupun yang enak. Contohnya siapa? Ayub. Ayub akhirnya apa? Dia ngerti betul bahwa semua hal yang terjadi sama hidupnya dia itu adalah sebuah gambaran untuk menunjukkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita siap nggak lakuin misinya Tuhan? Jadi kita jadi orang percaya. Jangan cuma diem doang. Ayo, kita jadi orang percaya, lakukan misinya. Kalau misalnya kita lagi diintervensi sama Tuhan, nikmati intervensinya Tuhan. Ada masa-masa yang mungkin kita lagi mikir gini, Tuhan saya lagi nabung, kok tiba-tiba kena zonk? Kena zonk maksudnya apa? Rumah lah bocor, mobil lah tabrakan, apalah misalnya gitu, mesti ganti spare part, inilah kejadian, sakit lah mungkin, seperti itu. Kita mungkin lagi berpikir, aduh ini lagi kena zonk. Well, buat saya, saudara, mestinya hidup ini nggak ada zonknya. Kenapa? Karena semua bagian dalam kehidupan kita adalah misinya Tuhan. Ayat yang terakhir, di dalam Yohanes 8 ayat 29, dan ia yang telah mengutus aku, kata Yesus, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini misi. Saudara mau ngalamin favor-nya Tuhan? 5 hal. Favor, F-nya, faithful. A-nya, acceptance, belajar tentang pengampunan. V-nya, failure, berani melakukan kebenaran. O-nya, obedience, belajar untuk taat, lewat mendengar hal-hal yang sederhana, melakukan ketaatan, langkah-langkah kecil kita sama Tuhan. Yang terakhir, R, readiness, siap melakukan misi. Sadar bahwa di dalam hidup kita ada misi Tuhan. Saya berharap saudara boleh diberkati sama Tuhan lewat penyampaian firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami selama ini mungkin keliru Tuhan. Melihat favor-Mu dengan cara yang keliru. Kami bersyukur Tuhan, lewat kisah keluarga Isai, kami berhasil menemukan ada false favor yang selama ini kami pikir itu berkenan di hadapan Tuhan.
Kami dulu berpikir keberhasilan kami menghasilkan perkenanan. Kami dulu berpikir kebaikan kami, kepatuhan kami, kedisiplinan kami. Kami pikir itu boleh berkenan sama Tuhan. Atau bahkan ketenaran kami, itu tanda kami dikenal Tuhan. Ternyata itu semua bukan. Tuhan memilih Daud yang sederhana. Karena Daud punya 5 hal ini. Daud punya kesetiaan untuk terus bertanya kepada Tuhan. Daud punya ruang yang namanya pengampunan. Ketika dia diancam, ketika dia bahkan hampir dicelakai oleh Saul, pemimpin, Daud tetap tidak melakukan pembalasan. Daud tetap punya hati yang luas. Daud bahkan berkata bahwa Saul adalah orang yang pernah diurapi Tuhan. Kami mau Tuhan punya respon ini, Tuhan. Punya respon yang dahsyat tentang acceptance. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami hari ini diberi kekuatan, keberanian untuk berdiri tegak di dalam kebenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Khususnya di area kekudusan dan kemurnian atau ketulusan. Tuhan tolong kami, supaya kami juga mengembangkan telinga kami, supaya telinga kami mendengar. Kami tahu ini nggak sulit, asal kami mau mencoba terus-menerus mendengar firman. Kami nggak mau Tuhan, kami keraskan hati kami. Hari ini kami mau datang dengan hati yang lembut, hati yang nggak gampang protes, hati yang nggak gampang bertanya ini dan itu dibalik semua alasan-alasan keengganan kami. Hari kami mau benar-benar tulus Tuhan di hadapan Tuhan. Kami mau terima favor-Mu Tuhan. Sama seperti Engkau memberikan perkenanan ini kepada Yesus. Sama seperti Engkau berikan perkenanan ini kepada Yusuf dan Daud. Kami mau Tuhan. Dan kami siap bahwa hidup kami adalah sedang menjalankan misi. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa buat setiap orang yang mendengar firman ini. Dikuatkan, diteguhkan, diinspirasi, dibangkitkan semangatnya Tuhan. Dan dipulihkan keadaan. Dan mereka boleh kembali kepada track yang benar. Diberkatilah setiap Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan juga khusus hari ini berdoa buat para ayah. Tuhan, bangkitkan ayah-ayah yang di hadapan-Mu benar. Tuhan. Ayah yang membangun sebuah refleksi tentang Yesus. Ayah yang punya karakter Kristus di dalam. Yang ada pengampunan, yang ada ruang pengampunan di tengah-tengah ketidaksempurnaan, di tengah-tengah ketidaksempurnaan anak-anak. Biarkan ayah hari ini berdiri tegak, berfungsi layaknya seperti Kristus, dan dia bisa memancarkan kasih Bapa yang luas. Tuhan. Berkatilah para ayah hari ini, dan anak-anak Engkau yang hari ini masih punya orang tua. Sadari betapa Tuhan begitu baik dalam hidupmu. Memberikan seorang ayah yang hari ini memberikan naungan, memberikan tuntunan, memberikan kesempatan, yang menyediakan setiap kebutuhanmu. Berbahagialah Anda yang hari ini masih memiliki ayah. Berbahagialah Anda yang hari ini masih punya hubungan yang manis bersama dengan ayah. Engkau yang hari ini punya hubungan yang tidak manis sama ayah. Biarkan lewat kesempatan, buka ruang acceptance itu. Belajar untuk ready melayani ayahmu hari ini. Diberkatilah Anda semua hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.